Unpad Semarang. Yang kami hormati Romo Fransiskus Januhanmu, ini dari Ketua Stipas Palangkaraya. Kemudian yang kami hormati pula Ibu Suster Emirenciana Anu Nono, itu Ketua dari Stikes Elizabeth Semarang. Dan Bapak Ibu dosen dari saudara kita di 9 perguruan tinggi atau dosen dari perguruan tinggi lain yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, para adik-adik mahasiswa dari 9 perguruan tinggi saudara kita, ini terbentang dari Pasuruan sampai dengan Banjarnegara. Terima kasih kita bisa bertemu dalam satu layar webinar pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Lus. Satu kalimat atau 2 kalimat Pak Lus untuk kami, Pak Lus, dipersilahkan. Mood-nya belum, masih terkunci di Daniel. Terima kasih Pak Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bisa bersua, bersyukur di satu layar ini. Mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Selamat Pak Lu, Dies Natalis, STE Pelita Nusantara Semarang yang ke-23. Semoga selalu maju, berkembang, dan bertambah jaya, bermanfaat kepada umat untuk mencerdaskan bangsa kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Lus. Kami lanjutkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Di dalam rangkaian Dies Natalis kita yang ke-23 ini, beberapa webinar akan kami lakukan, termasuk beberapa kegiatan. Ini webinar yang pertama yang kita angkat terkait dengan tema pengukuran produktivitas. Kami bersyukur Bapak Edi Susanto sudah menyempatkan waktu ini dari profesional pengukuran kinerja memang itu. Terima kasih Pak Edi, itu berkah untuk kita semua Pak Edi ini. Biarlah ini menjadi pemahaman kita teman-teman mahasiswa khususnya untuk Ibu Bapak sebagai tambahan informasi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semuanya memang diakui beberapa hal terkait dengan produktivitas nanti akan dijabarkan ke depan. Biarlah itu menjadi pemahaman kita bersama. Terkait dengan pelaksanaan webinar kali ini, kami dari STIE Pelita Nusantara juga mohon maaf jika ada kendala-kendala sedikit-sedikit, karena webinar seperti ini kami memang mensiasati membagi tim kami di beberapa tempat supaya kalau ada koneksi terputus, listrik terputus, acara bisa berlanjut. Ini kebetulan MC-nya yang terputus, jadi MC cadangannya yang keluar. Mohon maaf ini untuk para hadirin semuanya. Tetapi esensi yang ingin kita dapatkan pada kesempatan ini, pemahaman terkait dengan ilmu pengukuran produktivitas, nanti biarlah dapat kita terima utuh di dalam pemahaman kita. Demikian Ibu Bapak, dengan mengucap syukur dan memohon izin dari Tuhan, rangkaian kegiatan Dies Natalis yang ke-23 STIE Pelita Nusantara kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Pak. Matur nuwun Pak Lu. Untuk selanjutnya keynote speaker sekalian, keynote sekalian. Ibu, Bapak, dan Saudara, sebagai pengantar untuk kesempatan pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan produktivitas. Ya, ini kalau misalkan ditanyakan kepada adik-adik mahasiswa itu, tidak Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu
profesional yang lain. Kalau disuruh memilih adik-adik ini, besok kalau adik-adik jadi seorang profesional, pengennya milih yang kerja santai atau ya enak-enakan, artinya kurang produktif, tapi gajinya ribetnya besar, atau memilih kerja yang memang hebat, sangat produktif untuk bisa mendapatkan ribet yang besar, atau pengen kerja yang hebat, itu tetapi ribetnya yang kecil. Itu. Gimana adik-adik? Milih yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Ayo. Pilih nomor 1, Pak. Oh, nomor 1. Ya, kerja santai. Nomor Ya, 1. Kalau yang saya juga ribetnya besar saya gitu. juga pilih nomor 1 sih, Pak. Nomor 1 itu. Oke. Nomor 3. Oh, nomor 3. Nomor 3 aja. Nomor 3, kerja hebat, gaji ribet kecil begitu. Iya. Waduh. Oke, Lain terima dari yang kasih. lain. Masing-masing memang punya prinsip terkait dengan hal ini, tetapi bukanlah itu harus kita perdebatkan, tetapi untuk apa ya, acuan kita. Karena memang pendapat ini bisa kita pertahankan sampai mati, atau suatu saat setelah kita dapat ilmu baru, pemahaman baru, hubungan kerja baru, relasi baru, itu akan berubah. Ini adalah pilihan bagi kita semua. Ya. Memang secara manusiawi kerja santai kurang produktif dengan gaji tinggi itu enak sekali. Gitu. Tetapi disadari teman-teman, apakah ini sifatnya permanen atau hanya untuk ya jangka pendek nantinya. Saya yakin setiap perusahaan, setiap organisasi kalau punya karyawan seperti ini aja 10%, ya tidak lama kok perusahaan akan atau organisasi akan terseok-seok gitu. Nah, apalagi ya kerja santai minta gaji besar untuk semua karyawan, ya mungkin besok pagi langsung tutup. Gitu. Karena apa? Ya, secara produktivitas perusahaan atau organisasi tidak bisa memberikan yang terbaik. Itu. Coba teman-teman adik-adik mahasiswa ini, kalau kita lihat ya ayam ya itu prosesnya di sini dari makanan yang kita berikan setiap hari untuk bisa menghasilkan telur sama daging misalnya. Kalau kira-kira teman-teman ini punya ayam, itu yang setiap hari makanannya habis 1 kilo jagung, sementara tidak menghasilkan atau 1 minggu hanya menghasilkan telur 1-2, kira-kira ayamnya dibuang, dijual, atau tetap dipelihara? Kan pasti. Pelihara. Oh, dipelihara. Itu tidak rugi nanti. Ya, itu. Untung. Tentunya itu Goreng, Pak Lo. digoreng gitu. Tentunya kalau biaya untuk pakannya lebih tinggi ya dari hasilnya itu semua perusahaan atau teman-teman semua juga akan berpikir ulang. Ya. Apakah ini harus dilakukan terus-menerus atau dicukup sekian? Ini jadi pemahaman kita berikutnya. Karena apa? Keterkaitan dengan produktivitas itu disadari atau tidak, sumber daya itu terbatas. Baik segi permodalan, segi mesin, teknologi, manusianya, sumber daya alamnya, semuanya terbatas. Dengan keterbatasan sumber daya alam, pasti harus ada penilaian terhadap input sumber daya itu sebagai sarana produksi. Demikian juga kenapa harus produktivitas kita miliki, karena lingkungan organisasi juga menuntut demikian. Itu. Ini dari segi apa saja, baik yang di pertanian, perkebunan, industri, semua akan terpengaruh oleh lingkungan organisasi. Itu. Berikutnya terkait dengan hasil produksi.
apakah ketersediaan hasil produksi yang kita berikan kepada masyarakat lingkungan nanti mempunyai nilai, mempunyai manfaat, atau bahkan ya kita bisa menyediakan dalam jumlah yang cukup atau tidak. Itu. Karena akhirnya setiap organisasi baik profit non profit ya itu ujung-ujungnya adalah persaingan usaha. Usaha kami tidak profit oriented toh Pak. Itu apakah harus bersaing dengan usaha lain? Ya. Kalau tidak bisa menghadapi persaingan untuk semua, ya akan tutup organisasi. Maaf, itu. Sekarang ada loh tempat ibadah itu walaupun itu non profit loh ya, jemaatnya semakin kecil. Ya. Ada tempat ibadah yang jemaatnya semakin besar. Ini disadari atau tidak terkait dengan adanya pilihan bagi masyarakat untuk memilih yang lebih baik. Kenapa organisasi atau perusahaan bisa memberikan ya, output yang baik? Karena otomatis produktivitas di organisasi atau perusahaan itu lebih baik dari organisasi atau perusahaan lain. Karena memang tujuan akhirnya adalah kita memenangkan persaingan. Itu yang harus kita bingkai adik-adik ya terkait dengan kenapa harus produktif. Isu tentang produktivitas untuk saat ini ya ada banyak hal, itu saya hanya menyampaikan ini saja 8, tetapi di luar ini juga banyak. Itu kalau terkait dengan wilayah, dengan negara, itu menghadapi persaingan global, produktivitas yang ditekankan adalah produktivitas ekonomi dari warga negaranya. Kemudian terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya, isunya adalah terkait dengan produktivitas kerja. Untuk bisa lebih efisien, lebih efektif di dalam memberikan ya inovasi, memberikan ide kreatif dan lain-lain dari tenaga kerja untuk bisa lebih efisien. Isu terkait dengan teknologi dan inovasi ini tujuannya adalah untuk optimalisasi daripada hasil produksi. Isu terkait dengan kualitas pendidikan dan keterampilan dari tenaga kerja ini terkait dengan kompetensi. Itu. Sekarang bagi teman-teman jangan seperti tadi itu kerja yang enak itu gajinya tinggi. Kalau kita ya tidak kompeten menangani bidang ya tanggung jawab yang harus kita kerjakan kita lakukan ya tidak akan terpakai. Gitu. Berikutnya terkait dengan efisiensi energi dan sumber daya ini karena memang disadari atau tidak semakin sumber daya alam energi kita itu semakin menipis itu isunya terkait dengan bagaimana harus keberlanjutan sumber daya itu bisa kita kelola. Ya, arahnya sekarang semua pada green economy. Kemudian terkait dengan produktivitas di tempat kerja, ini bagaimana proses manajerial ya, yang ada di organisasi itu bisa menjadikan setiap kegiatan yang ada di perusahaan itu, di organisasi itu bisa lebih efektif dan efisien. Sentuhan manajerialnya yang menjadi penekanan. Isu keseimbangan hidup ini karena akhirnya dari semua aktivitas yang kita lakukan itu ya endingnya pada bagaimana hidup kita lebih sejahtera, lebih bermakna dan tidak stres yang tinggi. Ini kesejahteraan. Makanya kita juga sadar itu kita tidak bisa jadikan karyawan tenaga kerja kita untuk kerja yang non-stop sehingga bisa tingkat stresnya tinggi, kelelahannya tinggi, justru nanti berpengaruh terhadap kesehatannya. Isu-isu itu yang masuk ke seimbangan kerja dari produktivitas.
Kemudian yang terakhir, dampak pasca pandemi COVID ini memang bisa merubah model bisnis baru yang memang sebelum COVID kita tidak pernah bayang. Sekarang pengen punya perusahaan taksi, tidak perlu investasi mobil yang banyak. Kita pengen punya warung, tidak perlu membuka warung yang strategis di tempat lalu lintas yang misalkan ramai. Kita mau melakukan produksi, ya tidak harus berpikir bagaimana nanti menjualnya. Sudah ada bagian lain orang yang menjual atau partner kerja lain yang melakukan. Itu model bisnis baru yang semuanya menekankan pada sharing profit. Semakin kita bisa membagi keuntungan kepada pihak-pihak lain, semakin kita lebih bisa bersinergi, ya akan lebih mampu menghadapi persaingan di model bisnis baru. Begitu terkait dengan yang kami sampaikan. Topik webinar hari ini pengukuran produktivitas level makro, ya atau di perusahaan dan individu akan disampaikan oleh Bapak Edi. Ya, ini adalah bagian dari permasalahan produktivitas yang kita hadapi di saat ini. Demikian yang kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Itu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih kepada mitra perguruan tinggi kami yang telah memberikan dukungan penuh untuk aktivitas untuk rangkaian kegiatan DIES ini. Ya, untuk saat ini kami ucapkan terima kasih juga kepada peserta webinar yang sudah masuk 213 peserta. Ya, biarlah ini menjadikan kita untuk tetap semangat dan tetap produktif. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lo, motivasi dan semangatnya semoga bermanfaat bagi kita semua. Sugeng rawuh Pak Lustono, matur nuwun bisa menghadiri. Terima kasih Ibu. Iya, Pak. Untuk berikutnya, baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa peserta webinar hari ini yang akan dipandu oleh moderator kesayangan kita, Pak Muklas. Beliau pribadi yang sangat luar biasa, yang humble, nanti bisa memandu kita untuk mengikuti acara hari ini. Dengan narasumber Pak Edi Susanto, ini title-nya juga banyak sekali, semoga bisa memotivasi kita semua. Waktu, tempat, saya persilahkan Pak Muklas. Ya, terima kasih Bu Santi selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita insya Allah akan sharing session terkait dengan produktivitas, dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Disnatalis di STIE Pelita Nusantara, STIE Pena yang ke-23. Sengaja tema ini kita angkat, tadi sedikit banyak sudah disampaikan Dr. Logiatno, isu-isu yang berkembang, namun secara khusus perlu kita pelajari bersama bagaimana kita mengukur produktivitas pribadi ataupun diri kita sendiri, perusahaan mikro maupun secara makro. Nah, dalam hal ini pasti di benak kita hari ini harus lebih baik kemarin dan esok harus lebih baik hari ini, sehingga komunitas kita, lembaga kita yang kita naungi, bahkan diri kita sendiri semakin ke sini semakin maju, dan mestinya keberlangsungannya itu akan terus menerus. Itu menjadi harapan kita semua, maka menjadi keharusan seseorang memiliki keterampilan ataupun sebuah ilmu bagaimana mengukur produktivitas baik secara pribadi, perusahaan maupun secara makro. Insya Allah nanti akan disampaikan
narasumber yang luar biasa, Pak Edi. Mereka sudah secara akademik oke, praktisi juga oke, bahkan ini masih studi lanjut di Wahid Hasim, informasi, komputer informasi itu ataupun jaringan, kemudian ke notariatan, dan mungkin dia nanti bentar lagi juga akan S3, sudah rasa-rasan pada saya, maka itu akan memotivasi kita juga untuk selalu belajar dan belajar. Mungkin juga secara pertanyaan perlu kita mungkin nanti dikembangkan, sikap apa yang harus kita miliki supaya kita produktivitasnya ada, dan bagaimana mindsetnya supaya bisa produktivitas. Maka kita panggil narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Edi Susanto, SE, SH, MSI, AKT, dan seterusnya. Mohon maaf, ini banyak sekali titelnya, sehingga mungkin perlu di-share CV-nya, Mas Henil, sehingga biar para peserta webinar untuk bisa mengetahui. Nah, ini sekilas daftar riwayat hidup Mas Edi, kalau saya kadang memanggil. Oke, terima kasih Mas Henil. Untuk selanjutnya kami berikan Mas Edi Susanto menyampaikan apa yang menjadi tema di kali ini, maksimal 45 menit dari sekarang, nanti sesi tanya jawab 30 menit maksimal. Dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Lugiatno, SE, MSI, MM, selaku Ketua STI Pelita Nusantara Semarang. Yang saya hormati juga Bapak Moderator, Pak. Ini senior saya, Pak. Salam dari junior, Pak. Dan yang saya hormati juga teman-teman peserta webinar yang sudah meluangkan waktu di weekend yang produktif, ya saya bilang weekend produktif, karena harusnya waktunya jalan-jalan gitu, kita belajar bareng, kita sharing bareng tentang bagaimana pengukuran produktivitas. Tadi sudah disampaikan sama Bapak Ketua STI Pelita Nusantara bahwa kita sendiri ada sebagai berbagai contoh, ya, sebagai contoh tadi ada yang pilihan kerja enak, gajinya tinggi, kerja nyantai gajinya tinggi, atau kerja hebat, ya, kerja produktif juga gajinya tinggi. Nah, ini menggambarkan bahwa kita sebagai individu juga harus diukur produktivitasnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang kita bekerja atau punya perusahaan, ya, punya perusahaan atau sebagai punya institusi gitu. Nah, ini juga akan kita belajar bagaimana mengukur produktivitas dari lembaga atau institusi tadi. Dan tentunya arah regional. Nah, ini memang dari ranahnya bisa dikatakan pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah bagaimana mereka bisa mengukur produktivitasnya. Baik, gitu. Terima kasih, 45 menit kita maksimalkan. Oke. Oke. Selamat pagi rekan-rekan semua, tetap semangat, ya, tetap
kita belajar bareng, pokoknya namanya belajar itu nggak ada batasan waktunya, nggak ada batasan usianya, bahkan mungkin sampai kita meninggal nanti tetap kita akan belajar terus ya. Nah, kita seringkali mendengar istilah bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari kemarin harus lebih baik daripada hari ini. Nah, ini suatu penggambaran bahwa apa yang kita kerjakan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ini ada pembandingnya. Jadi bagaimana yang kita kerjakan kemarin dan yang kita kerjakan hari ini. Kemudian hari besoknya bagaimana. Nah, ini juga menjadi tolak ukur kita untuk menilai bagaimana kita bisa produktif. Artinya dikatakan produktif itu kalau hari esok lebih baik daripada hari ini dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik, untuk lebih jelasnya, karena kita ada waktu 45 menit, ya, saya rasa kita bisa maksimalkan. Nah, ini oh ya, bisa. Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat atas Disnatalis ST Pelita Nusantara yang ke-23. Nah, kalau sudah mencapai 23 berarti ada 22 ya. Tahun kemarin 22, tahun kemarin 21 dan seterusnya. Nah, di usia yang ke-23 ini bisa kita lihat bagaimana ke belakangnya, bagaimana 2021, bagaimana Disnatalis yang ke-22. Nah, dan bagaimana di 23 ini. Apa yang bisa kita ukur dari kinerja yang sudah dilakukan oleh STI Pelita Nusantara. Nah, ini nama saya, Edi Susanto, cukup simpel dan memang saya masih sering menggalakkan atau mengajak teman-teman untuk belajar produktivitas karena ada tingkatannya. Kalau hari ini kita belajar mengukur, mungkin pertemuan berikutnya atau mungkin kesempatan berikutnya kita bisa mengukur bagaimana simpro ya, bagaimana simpro itu diterapkan di dalam suatu perusahaan. Ini bisa diterapkan di institusi kampus, bisa diterapkan di industri dan lain sebagainya. Dan setelah simpro ini dikerjakan atau dilakukan, maka harapannya apa sih? Harapannya perusahaan melakukan produktivitas. Nah, ini ada penghargaan dari pemerintah namanya Sidakarya, yaitu penghargaan bagi perusahaan-perusahaan atau institusi yang sudah melakukan atau sudah produktif. Ini penghargaannya dari gubernur kalau Sidakarya. Nah, setelah Sidakarya bisa diajukan lagi untuk tingkat yang lebih tinggi, jadi penghargaan produktivitas dari presiden namanya Paramakarya. Nah, ini harapannya seperti itu karena sudah ada permennya, Permen 156 tentang simpro ini yang sifatnya memang sudah mandatori, berarti sudah ada kewajiban dari perusahaan. Nah, untuk kali ini, untuk kesempatan hari ini kita belajar dulu bagaimana mengukur produktivitas dari level makro, dari regional, dari individu, dan juga nanti dari perusahaan. Jadi kalau pengukuran itu ada makro, mikro, dan individu. Memang dari judul disampaikan perusahaan biar supaya menarik di kita bagaimana memahami pemahaman bahwa mikro itu perusahaan seperti itu. Jadi dari makro, mikro, dan individu. Nah, ini sudah kita bahas tadi dan sudah disampaikan banyak tadi sama Pak Ketua bahwa produktivitas itu adalah perbandingan, ya, perbandingan. Bagaimana seseorang yang bekerja dengan santai tapi gajinya besar, ya. Atau bagaimana ada orang kedua misalkan kerjanya keras, kerjanya produktif, hasilnya atau gajinya juga besar. Nah, ini ada perbandingan kerja dengan yang dihasilkan. Berarti ada input dengan output. Jadi produktivitas sendiri itu perbandingan antara hasil atau output dengan input. Nah, ini ada satu contoh ya, contoh simulasi begitu. Ini contoh, ada suatu perusahaan tahun pertama dapat menghasilkan barang 10 miliar dengan biaya tenaga kerja 1 miliar.
Ini tahun pertama. Tahun kedua, barang yang dihasilkan meningkat jadi 12 miliar. Dengan biaya tenaga kerja menjadi 1,5 miliar. Nah, dari tahun pertama dan tahun kedua, tahun pertama kita bandingkan dulu, tahun kedua kita bandingkan dulu, bagaimana di tahun kedua, apakah perusahaan ini produktif atau tidak. Nah, ini monggo dari teman-teman, kita kasih waktu 15 detik untuk menjawab, apakah tahun kedua produktif atau tidak, silakan di kolom chat. Monggo. Oke, jadi tahun pertama menghasilkan barang 10 miliar dan tenaga kerja yang dikeluarkan biayanya 1 miliar. Sedangkan tahun kedua barang yang dihasilkan 12 miliar dengan biaya tenaga kerja 1,5. Apakah tahun kedua ini perusahaan mengalami peningkatan produktivitas atau justru tidak mengalami peningkatan produktivitas? Monggo silakan. Ya atau tidak? Oke. Sudah ada yang menjawab? Sudah ada yang menjawab produktif, tidak mengalami peningkatan? Tidak. Ya. Ya. Baik, kita bahas. Ada yang mengatakan tidak mengalami peningkatan, tidak produktif, ada yang produktif. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ya. Tahun pertama, outputnya atau hasilnya adalah 10 miliar. Dibandingkan dengan biaya tenaga kerja itu 1 miliar. Kalau kita ingat dulu, ya waktu kita belajar di tingkat SMP atau SD, kita disuguhkan atau dipelajari untuk namanya perbandingan. Jadi ada pembilang dan penyebut ya. Yang di atas itu pembilang, yang di bawah itu penyebut. Jadi 10 miliar dibandingkan dengan 1 miliar. Ada 10. Ya, artinya apa? 1 rupiah biaya tenaga kerja bisa menghasilkan 10 rupiah barang. Tahun pertama. Ya. Sedangkan tahun kedua 12 miliar, tetapi biaya tenaga kerjanya jadi 1,5 miliar. Berapa perbandingannya? Berarti perbandingannya outputnya 12 miliar dibagi dengan 1,5 miliar. Ada 8. Artinya di tahun kedua 1 rupiah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan hanya dapat menghasilkan 8. Yang tahun pertama 1 rupiah menghasilkan 10, yang tahun kedua 1 rupiah menghasilkan 8. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa tahun kedua perusahaan tidak mengalami produktivitas, ada penurunan. Nah, itu gambarannya kita bicara tentang produktivitas. Baik, kita lanjutkan. Apa tujuannya? Ya, tadi harapannya kita mengukur produktivitas, 1, produksi lancar. Ya, kalau ada produksi berarti ada faktor-faktor produksi yang mana faktor-faktor produksi itu banyak, nanti akan kita bahas lagi. Kualitasnya tinggi, jadi tidak hanya kuantiti tetapi juga kualitas. Yang ketiga, biaya dapat ditekan. Ditekan itu bukan berarti yang memang harus keluar kemudian dihilangkan begitu, tidak, tetapi akan kita pilih mana biaya yang memang tidak berdampak terhadap peningkatan output. Yang keempat, harapannya ketika pengukuran produktivitas ini dilakukan, ini barang yang dihasilkan atau pengiriman barang yang sampai ke customer ini tepat waktu. Ini juga penting. Kita produksi lancar, kemudian kualitas bagus, ya kan? Tetapi delivery-nya nggak tepat waktu. Ini juga akan berdampak dengan kinerja di instansi kita, di perusahaan kita. Gitu. Yang kelima, harapannya dengan ada produktivitas, safety terjamin. Safety buat siapa? Buat semuanya. Buat stakeholder. Bisa dengan karyawan, dengan kreditur, kemudian dengan pemerintah juga. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, keenam yang penting, ya ini harapannya dengan peningkatan produktivitas ini moral pekerja menjadi tinggi. Ini yang sekarang ini perlu digalakan lagi ya, moral pekerja ya. Karena banyak sekali yang kasus-kasus atau ya kondisi di lapangan ini moral pekerja ini nggak tinggi. Baik. Sasarannya apa? Ya ini ada 8 nihil ya. 8 zero, yaitu dari zero pemborosan, ya, zero kecelakaan kerja, zero cacat, zero kerusakan mesin, dan keterlambatan pengiriman tadi, dan nihil kerugian.
Nah ini, kalau barang cepat terkirim, maka keluhan pelanggan akan menjadi kecil. Pelanggan kecil atau turun, atau bahkan mungkin nol, maka kita bisa dikatakan produktif. Nah, itu yang saya sampaikan lagi tadi ya, bahwa sikap produktivitas itu rajin, disiplin, ya, kreatif, dan inovatif. Kalau teman-teman mencari di KBBI, ini produktivitas itu mungkin kok belum ada, tapi kalau produktif itu ada ya. Kalau kita bisa simpulkan bahwa produktivitas itu semacam proses untuk menjadi produktif. Karena sikap produktif itu bisa ditunjukkan dengan rajin, disiplin, kreatif, dan inovatif. Maka pola pikirnya yang akan kita bentuk berarti today better than yesterday. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Gitu. Maka secara perhitungan angka atau kuantitas, produktivitas itu adalah output dibandingkan dengan input. Output hasil, input berarti masukan. Seperti contoh tadi bahwa output adalah barang yang dihasilkan, sedangkan inputannya apa? Untuk menghasilkan barang perlu yang namanya tenaga kerja, perlu yang namanya biaya tenaga kerja atau biaya gaji, begitu. Nanti akan dibandingkan. Nah, ini juga sama. Jadi produktivitas ini bicara tentang rasio output dan input. Nah, semakin tinggi output dan semakin rendah input, ini semakin tinggi produktif. Ini sudah kita sampaikan tadi ya. Saya sampaikan tadi bahwa ada pembilang dan penyebut, semakin tinggi pembilangnya, semakin tinggi outputnya, dan semakin rendah inputnya, maka produktivitas akan semakin tinggi. Seperti contoh tadi, outputnya naik 10 miliar jadi 12 miliar. Inputannya bagaimana? Oh, 1 miliar bukan turun tetapi menaik menjadi 1,5. Nah, ini akan kita bandingkan. Nah, outputnya naik, Pak. Inputnya juga naik. Oh, itu wajar. Wajar. Seperti contoh tadi ya, kita bekerja dengan produktif, hasilnya juga akan meningkat. Gajinya akan tinggi. Harapannya itu. Ya, harapannya itu. Maka tadi ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan. Kita kerja produktif, ya kan? Inputannya banyak tetapi outputnya kecil. Atau yang ketiga tadi ya, yang pertama tadi bahwa kita kerja santai tapi gajinya tinggi. Nah, ini berarti inputannya semakin ditekan, outputnya semakin tinggi. Nah, bisa saja itu terjadi, tetapi tadi tidak semuanya permanen, karena produktivitas ini harapannya kita bicara ke masa depan, ya gitu. Nah, oke, saya lanjutkan bahwa konsep produktivitas adalah 3, tidak hanya efektif, tidak hanya efisien, tapi berkualitas. Nah, efektif sendiri berarti suatu ukuran untuk membandingkan realisasi target dengan kualitas. Ya. Sedangkan efisien ini membandingkan masukan atau input dengan yang terjadi ya, yang terjadi. Ini efisiensi atau kita sering ya mendengar efektif dan efisien. Dan kualitas ini jadi ukuran yang menyatakan persyaratan, spesifikasi atau harapan. Nah, ini kualitas. Jadi tidak hanya efektif, efisien, tapi juga berkualitas. Nah, kalau secara global, jadi ketika tadi kita inputnya baik input kualitatif maupun input kuantitatif, harapannya dapat meningkatkan pendapatan kita. Pendapatan naik, peningkatan hidup menjadi naik, kualitas hidup juga akan lebih baik. Itu gambarannya tentang produktivitas. Nah, ini kita langsung saja. Bagaimana mengukur produktivitas? Tadi kita sampaikan bahwa judul webinar kali ini yaitu produktivitas, pengukuran produktivitas dalam level makro, mikro, dan individu. Nah, kita akan ya sedikit bahas ya tentang pengukuran level makro, mikro, dan individu. Makro atau nasional kelasnya atau regional, sedangkan mikro untuk level di perusahaan, di organisasi, di individu. Kalau kita bekerja di kampus ya di level kampus gitu. Sedangkan individu berarti untuk tenaga kerjanya, bagaimana orang-orang atau men-nya yang ada di dalam suatu instansi tadi, suatu institusi tadi dapat dikatakan produktif.
Nah, yang pertama level makro. Nah, ini contoh ya, ini contoh bahwa produktivitas ini bisa dibandingkan. Ini contoh ambil di skala nasional ya. Antara output dan input. Outputnya apa? Kalau output dari level makro itu bisa PDRB atau pendapatan domestik bruto. Ya, kalau di regional ya produk regional domestik bruto ini, atau kita lebih kenal dengan pendapatan per kapita gitu ya. Nah, ini dibandingkan dengan apa? Nah, dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja. Artinya apa? Pendapatan ini dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja. Nah, berapa tenaga kerja ini bisa menyumbang PDB? Kalau itu level nasional. Kalau level regional ya berarti berapa jumlah tenaga kerja yang berada di regional atau di suatu provinsi atau di suatu kota bisa menyumbang namanya pendapatan regional domestik bruto. Dari sektor, ini secara umumnya, dari sektor kita bisa pilih sektor, misalkan dari sektor pertanian. Secara nasional, berapa jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dibandingkan dengan jumlah pendapatan di sektor pertanian. Ya, itu. Ini berapa yang dihasilkan. Ini. Nah, ini yang ketiga, produktivitas secara regional. Ini jumlah yang bekerja secara regional ya, berarti secara apa ya, secara di provinsi begitu atau di kota dibandingkan dengan ini secara gambarannya ya, berarti ada perbandingan antara outputnya yaitu PDRB kalau itu di tingkat apa ya regional, kalau di nasional ya PDB. PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah, ini saya ambil contoh di Jawa Tengah. Kemudian PDRB di Jawa Tengah dibandingkan dengan jam kerja, ya apakah ini bisa efektif atau tidak jam kerjanya. Kemudian PDRB ini dibandingkan dengan upah yang tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah. Ini ada satu contoh data. Yang pertama tadi PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. PDRB tahun 2015 sampai 19 ini dari 849 naik jadi 893, ini 941, 991 dan 961. Ini PDRB-nya. Pembandingnya apa? Dengan total jam. Nah, ini kalau total jam biasanya sama 2016 jam itu. Nanti akan kita bandingkan PDRB yang ada di Jawa Tengah di tahun 2015 dibandingkan dengan total jam kerja di tahun 2015. Yang kedua, perbandingan antara PDRB dengan jumlah tenaga kerja yang terserap atau yang bekerja. Ini jumlah tenaga kerjanya ini secara orang ya 16 juta. Nah, ini nanti akan kita bandingkan. Dan yang ketiga, total upah tenaga kerja dari tahun 2015 sampai 2019. Ini data-datanya dan akan kita bandingkan. Jadi jelas ya, outputnya adalah PDRB dan ini adalah inputannya. Untuk mengukur produktivitas dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini sudah kita hitung, nanti mohon teman-teman kalau mau menghitung. Ya, ini dari tahun 2015, produktivitas jumlah tenaga kerja yang terserap dibandingkan dengan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja. Ya, ini jumlah tenaga kerja yang terserap ini dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Jadi yang tenaga kerja yang terserap berapa? Oh ya, yang tenaga kerja yang terserap adalah 16. Dibandingkan dengan apa? Berarti dibandingkan dengan PDRB ya. Jadi PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja terserap. Nah, ini pada tahun 2015 ini ketemu angka 1,66, tahun 2016 naik 54, tahun 2017 juga naik 54,7, 18 juga naik, dan 2019 mengalami penurunan. Dari 5 tahun ini akan kita bandingkan dari tahun dasarnya 2015. Tahun pertama naik tahun kedua ya, tahun kedua 2016 naik, kemudian ini dari 0,05 menjadi 0,01. Nah, ini kita bisa lihat dari 3 tahun ini ya. 15 ke 16 naiknya 0,05, tetapi justru 16 ke 17 ya memang secara produktivitas naik, tapi
bukan melebihi dari 0,05 tetapi justru turun besar 0,01. Dan tahun 2018 ini kembali lagi meningkat dari 0,01 menjadi 0,05. Nah, ini yang 2019 mengalami penurunan, justru dari penurunan 0,04 ya. Ini mengalami penurunan, jadi dari 57 menjadi 55. Ini penyebabnya apa? Nah, penyebabnya ya tadi dari output dan input ya. Kalau outputnya semakin tinggi, bisa diperoleh dari inputnya juga semakin rendah. Nah, ini kita lihat inputannya. Inputannya dari 2018 ini dari 17 juta 200 menjadi 17 juta 400. Tetapi kenaikan di sini ini yang menyebabkan ini jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat, tetapi PDRB yang di sini justru mengalami penurunan dari 991 menjadi 965. Nah, ini jadi jumlah tenaga kerjanya semakin meningkat, PDRB-nya menurun sehingga produktivitasnya menurun. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam menganalisis pengukuran produktivitas di level makro? Nah, ini apa yang kita analisis? Satu, kita hitung nilai tertinggi. Nilai tertinggi di tahun berapa? Ini kalau kita di satu provinsi ya, satu provinsi. Nilai tertinggi berapa? Oh, nilai tertinggi berarti di tahun 2018. Dan nilai terendah berapa? Oh, terendah di tahun dasar yaitu tahun 2015. Nah, rata-ratanya berapa dari 5 tahun? Nah, setelah itu berikan analisa dari rasio-rasio ini tadi, kemudian buatlah rekomendasi. Ini yang penting. Jadi ketika kita mengukur produktivitas, maka rekomendasi pada pihak yang terkait supaya bisa meningkat produktivitasnya. Seperti itu. Nah, ini gambaran analisa. Kalau analisanya ini monggo sesuai dengan bahasa teman-teman. Ini bahasa teman-teman. Jadi produktivitasnya tahun 2015 mencapai sekian gitu kan. Berarti satu orang menghasilkan PDRB sebesar 5.1664. Nah, setelah itu baru dibandingkan berapa mana yang turun dan mana yang mengalami peningkatan. Mana nilai yang terbesar. Setelah itu dilihat dulu faktor-faktornya. Nah, ini banyak. Nah, setelah berikan analisa, kita berikan rekomendasi. Rekomendasinya apa? Buat siapa kalau makro? Oh, makro itu buat pemerintah provinsi. Jadi pemerintah provinsi Jawa Tengah diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena apa? Ketika lapangan pekerjaannya tercapai banyak gitu, harapannya PDRB juga akan meningkat karena kerja yang terserap di dalam dunia kerja semakin meningkat. Itu di level makro. Nah, ini ada berapa tahun. Nah, nanti monggo silakan dianalisis. Nah, ini secara level makro dengan ya tadi ya simpulan dan rekomendasi selama 5 tahun tadi. Ini contoh ini 2017 sampai 2021 ya. Ini silakan monggo dicoba gitu ya. Yang berikutnya, yang kedua di level mikro atau di level organisasi. Nah, perusahaan didirikan ini mesti ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk mencapai laba. Itu secara kecil, ya, secara level pandangan sudut pandang yang sempit saja. Tetapi perusahaan didirikan ini tujuannya untuk memaksimalkan atau memakmurkan namanya stakeholder. Tidak hanya mencari laba saja, tetapi ada pihak-pihak yang memang saling terkait di situ, ya, saling membutuhkan dan saling tergantungan di situ. Siapa saja yang di situ, stakeholdernya siapa saja. Nah, ini ada kaitannya dengan pengukuran produktivitas di level mikro. Nah, ini pengukuran di level mikro ini menggunakan metode namanya nilai tambah atau value added. Nah, ini akan kita bahas bagaimana nilai tambah itu di perusahaan. Nah, ini tujuannya nilai tambah seperti apa, tapi secara konsep begini saja. Jadi ada suatu pohon ini ketika mau ditebang, sudah ditebang ini ada penambahan nilai. Penambahannya misalnya 5.000. 5.000 ini apa? Oh, ini ada biaya tenaga kerjanya. Ada orang yang motong. Nggak mungkin tiba-tiba terpotong tersendiri seperti ini, tidak mungkin. Berarti ada yang motong. Artinya apa? Ini ada penambahan nilai. Penambahan dari biaya tenaga kerja, kemudian motongnya juga harus pakai
SIFO ya, harus pakai SIFO gitu kan, harus membutuhkan BBM dan sebagainya. Ini akan ada nilai, akan ada inputnya. Outputannya apa? Ya ini outputnya. Nah, ini bentuk baterai akan diolah menjadi ini ya. Kalau batagor ini aja. Oh iya. Akan menjadi apa namanya, kayu yang siap untuk dijadikan perabot. Nah, ini di sini juga ada nilai tambah. Nilai tambahnya berapa? Ini misalkan nilai tambah menjadi 2.000 ya, menjadi 2.000. Jadi ini diolah, ada tenaga kerjanya, gitu kan, dan inputannya 2.000. Jadi dari pohon sampai menjadi ini bertambah jadi 7.000. Ketika 7.000 ya diolah di sini untuk menjadi sebuah perabot, ini membutuhkan 3.000 nilai tambah ya untuk mengolah ini. Jadi ada 10.000. Inilah namanya konsep nilai tambah ya, nilai tambah. Nah, pihak-pihak yang dalam perusahaan ini atau dalam institusi ini ada kontribusi-kontribusinya. Ini siapa saja? Ini kita bisa lihat dari ini ya. Pihak-pihak yang berkontribusi dalam menciptakan nilai tambah. Satu, bunga. Bunga ini siapa yang memperoleh ya? Buat siapa bunga ini? Bunga ini kepada kreditur. Kalau perusahaan memang membutuhkan dana, maka dana tersebut bisa diperoleh dari pihak luar atau pihak eksternal. Ada imbal baliknya, ada imbalannya. Apa imbalannya? Bunga. Jadi kreditur juga punya peran di dalam menciptakan nilai tambah. Yang kedua adalah laba. Laba ini buat siapa? Buat kemakmuran siapa? Buat kemakmuran pemilik. Ya, karena pemilik tadi sudah punya modal sendiri atau modal internal untuk berusaha, ya, dan kompensasi dia adalah laba. Yang berikutnya biaya tenaga kerja atau gaji. Nah, ini pemilik ya setor modal tapi nggak ada yang mengerjakan, ya nggak akan mungkin ada nilai tambah gitu. Siapa yang mengerjakan? Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu tadi tenaga kerja ya. Tenaga kerja tadi di kompensasinya apa? Kompensasinya adalah gaji. Maka dari contoh 3 ini aja ya, ini ada pihak kreditur yang harus diperhatikan, kemudian pihak dari owner atau pemilik perusahaan, kemudian dari tenaga kerja yang mengerjakan, ya, dari karyawannya gitu, dari pegawainya. Yang berikutnya adalah pajak. Ini pemerintah juga punya andil di sini ya. Semakin tinggi pajak yang dihasilkan, harapannya juga pengembalian kepada masyarakat akan semakin tinggi. Dan yang kelima ini adalah kontribusi untuk menciptakan nilai tambah dari peralatan-peralatan. Karena kita tahu peralatan yang kita gunakan itu pasti ada umur ekonomisnya, pasti ada rusaknya, dan ini penyusutan ini menjadi nilai tambah atau berkontribusi terhadap nilai tambah. Kalau tidak ada alat, ada orangnya, ya, ada krediturnya, ada pemodalnya, ya, tetapi nggak ada alatnya, nah, ini repot. Atau alatnya rusak, ini repot. Ya, itu jadi ada 5. Nah, ini ada 2 cara ya pengurangan, nah, nilai tambah dengan cara pengurangan atau nilai tambah dengan cara penjumlahan. Nah, ini dari nilai tambah penjumlahan ini tadi ada 5 pengeluaran atau 5 biaya yang bisa kita hitung dari sini, yaitu dari tenaga kerja, gaji, upah, tunjangan, dan sebagainya. Kemudian ada laba. Laba ini tadi untuk kemakmuran dari pemegang saham. Kemudian untuk pajaknya yang kita setorkan pada pemerintah. Kemudian bunga yang kita bayarkan kepada kreditur, dan penyusutan. Berapa penyusutannya. Nah, ini sebagai contoh aja. Jadi ada laporan ya, ada laporan keuangan di sini ya. Ini sudah kita ya pilih-pilih ya, kita pilih-pilih bareng. Nah, ini ada data tambahannya, nanti kita bahas data tambahannya. Kita hitung nilai tambah dulu dengan metode penambahan ya, pengurangan juga bisa, penambahan juga ada. Nah, ini jadi nanti kita diskusi aja nanti untuk mempercepat waktu. Nah, ini gambarannya. Jadi nilai tambah dengan metode penjumlahan. Ya, itu tadi kita sampaikan ya, bahwa ada biaya tenaga kerja yang harus kita perhitungkan, dari biaya gaji berapa. Kemudian dari laba berapa, laba operasional berapa, penyusutan berapa, pajak yang harus dibayarkan berapa, dan
bunga yang dibayarkan kepada kreditur berapa. Jadi akan ketemu dengan nilai tambah tadi 919. Ini contoh di tahun 2018. Ya, jadi di sini apa namanya? Nah, bisa kita lihat di sini biaya tenaga kerjanya. Ini sudah kita pisahkan ya. Kemudian apa namanya? Penyusutan berapa, kemudian pajak berapa, pinjaman bunga pinjaman berapa, gitu. Kita kumpulkan jadi satu, kita kelompokkan jadi satu, gitu. Kita hitung nilai tambah dengan metode penambahan. Nah, selanjutnya untuk yang ya penjumlahan. Nah, apa saja setelah kita hitung nilai tambah yang diukur untuk menilai apakah perusahaan tadi mengalami produktivitas atau justru tidak mengalami produktivitas atau mengalami penurunan produktivitas. Satu, ini ada produktivitas di tenaga kerja. Jadi setelah nilai tambah tadi kita cari atau kita hitung, kita bandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Jadi dari judulnya rasio produktivitas saja ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ini yang pertama dari perbandingan atau produktivitas tenaga kerja. Jadi perbandingan adalah tenaga kerja. 1, nilai tambah dengan jumlah tenaga kerja. Artinya semakin tinggi nilai tambah ya dan semakin turun jumlah tenaga kerja, nah ini harapannya produktivitas dari tenaga kerja akan mengalami peningkatan. Nah, yang kedua, ini dari daya saing, ya, dari daya saing. Nah, ini daya saing tenaga kerja, yaitu tadi nanti dari nilai tambah, kemudian dari biaya tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja. Contoh biaya tenaga kerjanya yang dihasilkan berapa, yang dikeluarkan berapa, dari yang dikeluarkan dengan jumlah tenaga kerjanya berapa. Nah, ini lebih mudahnya nanti bisa kita lihat saja di sini ya. Di contoh, jadi nilai tambah tadi, rasio nilai tambah dengan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerjanya 15. Nah, ini contoh ya, 15 dengan nilai tambah 919 juta. Nah, ketemu berapa? Ketemu 61. Artinya apa? Bahwa satu tenaga kerja ini bisa menghasilkan 61.280 selama setahun. Ini baru produktivitas tenaga kerja. Yang berikutnya, jumlah penjualan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Jumlah penjualan yaitu outputnya, penjualan di perusahaan. 1,3 miliar dibandingkan dengan 15 orang. Ketemunya 89 juta. Artinya satu orang tenaga kerja bisa menghasilkan 89 juta. Ini tahun 2018. Maka nanti juga akan kita bandingkan bagaimana 2019 dengan rasio yang sama. Setelah itu kita analisis. Ya, itu. Ini juga sama, rasio tenaga kerja dibandingkan jumlah jam kerja. Jumlah jam kerjanya selama setahun, misalkan ini 30.360, nilai tambahnya sekian, 919. Jadi setiap 1 jam ini dapat menghasilkan nilai tambah Rp30.276. Nah, ini produktivitas dari tenaga kerja. Kemudian dari daya saing tenaga kerja, yang dibandingkan ini nilai tambah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja. Jadi semakin tinggi biaya, gitu, harapannya ini juga nilai tambahnya semakin tinggi jauh, ya, semakin tinggi jauh. Atau sebaliknya, kita nilai tambah semakin tinggi, bisa nggak kita menekan biaya tenaga kerja? Oh, tidak bisa. Tenaga kerjanya harus naik, Pak. Tidak apa-apa. Tapi kenaikannya tidak melebihi dari nilai tambah ini. Nah, ini daya saing tenaga kerja. Jadi ada daya saing tenaga kerja, ada 3 ya, dari rasio nilai tambah tadi dibandingkan biaya tenaga kerja, kemudian biaya tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Ini contoh 15 orang ini bisa menghasilkan atau mengeluarkan biaya 20 juta. Ini satu orang ini biayanya 20 juta selama setahun. Nah, yang berikutnya yaitu rasio biaya tenaga kerja dibandingkan dengan hasil penjualan. Nah, ini kalau ini kebalikan ya. Rasio biaya tenaga kerja ini yang di atas, yang pembilang, ini yang penyebut. Justru ini semakin menurun, ini akan semakin produktif. Maka
lihat dulu di perbandingannya. Kalau ini rasio biaya tenaga kerja dengan penjualan, berarti penjualannya yang sebagai penyebut, yang biaya tenaga kerja sebagai pembilang. Maka justru kalau ini semakin menurun, ini semakin produktif, semakin baik. Kalau ini semakin tinggi, nah berarti biaya tenaga kerja ini akan meningkat, gitu kan? Meningkat tanpa atau tidak sepadan atau tidak diimbangi dengan kenaikan hasil penjualan atau outputnya. Nah, yang berikutnya produktivitas modal, berarti ini modal perusahaan pasti butuh modal, yaitu di aset ya, di aset atau total aset. Ini perbandingannya nilai tambah dibandingkan dengan jumlah aset. Jadi satu rupiah aset ini bisa menghasilkan 0,27 ya. Maaf Pak Edi, 10 menit lagi ya. Oke, Pak. Siap. Nah, yang terakhir ini kita hitung produktivitas di level individu. Nah, ini ada ukurannya, kita hitung dulu waktu siklus, kemudian waktu volume produksi untuk tenaga kerja. Nah, ini kita hitung kelonggarannya ya, kelonggaran waktunya. Ini kita hitung, nanti ada tabelnya, kita pilih. Nah, ini langsung saja kita contoh saja ya. Ini ada kelonggaran, ada rating faktor sama ini ada allowance ya, allowance, rating faktor sama allowance. Ini tabel allowance ya. Nanti kita pilih salah satu pegawai untuk dilakukan pengamatan. Ini contoh pengamatan di pegawai untuk menyelesaikan perpanjangan STNK. Ini satu contoh Andre. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus memilih orang yang atau pegawai yang produktif atau yang rajin? Tidak harus. Untuk menentukan standar, tidak harus. Nah, ini bisa kita ambil salah satu, nanti kita pilih di rating faktornya. Bagaimana dia di kondisi ini ya, di kondisi ini, apakah dia kerjanya terampil, apakah jelek. Nah, kalau Andre kerjanya jelek, maka kita bisa pilih di sini, di rasio ini, pilih salah satu. Bagaimana dengan usahanya melakukan, apakah usahanya jelek, ataukah dia unggul. Nah, ini bisa kita lihat, memang subjektivitas. Tapi subjektivitas ini bisa terukur dengan kondisi dan konsistensi juga. Nah, yang berikutnya juga ada allowance ya, allowance. Ini ada beberapa sikap atau kelonggaran dari sikap kerja dan sebagainya, ini bisa kita ukur di sini. Misalkan sikap kerjanya duduk, berarti kita bisa pilih ini ya, bisa pilih 1, bisa pilih 0. Setelah itu kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam rumus gitu. Nah, nanti kita bahas bareng aja. Dan setelah itu kita bisa menentukan berapa produktivitas standar. Misalkan ini ketemu produktivitas standar 0,034 standarnya dari perhitungan Andre tadi. Nah, dari 9 orang ini, Sigit dan sebagainya, ini ada diukur. Mereka sama-sama kerjanya sama. Kerjanya 25.200 detik ya. Ini bisa menghasilkan 1.001 produk unit. Nah, ini berapa produktivitas individunya? Kita bandingkan. Jadi dari 1.000 ini dibandingkan dengan jumlah waktu. Nah, ketemu produktivitas individu ini 0,04. Sedangkan produktivitas standarnya 0,03. Nah, ini bisa kita lihat, Sigit ini produktivitas individunya 0,04, sedangkan standarnya 0,03. Maka Sigit bisa dikatakan sudah di atas standar, ya, sudah produktif. Joko 0,032, sedangkan standarnya 0,03. Ini perlu kita lihat, berarti ini Joko ini mengalami tidak produktif atau belum produktif. Hari sudah produktif dan seterusnya. Setelah itu dari pegawai atau individu yang mengalami penurunan produktivitas atau belum produktif, apa yang harus dilakukan perusahaan? Ini kita berikan rekomendasi. Rekomendasinya apa? Nah, rekomendasinya bisa dilakukan coaching, bisa dilakukan dengan konseling, gitu ya. Baik, dari saya, terima kasih. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanya jawab. Terima kasih, salam produktif. Saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Muklas
SDM-MSI. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Edi, luar biasa paparannya. Mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, nanti 3 penanya dulu, kemudian kita kaji. Perlu kita sharing ataupun diskusi Pak Edi. Tadi ada yang perlu kita cermati lagi bahwa di antara tujuan produktivitas itu tadi yang kami simak untuk mengubah moralitas dari pegawai ataupun pekerja. Apakah hal itu tidak terbalik mindset-nya, justru dengan moralitas yang baik sehingga produktivitas itu akan terwujud. Karena tadi juga kita kaji bahwa kalau kata produktif itu ada, tapi produktivitas itu mengandung ataupun tersiratnya adalah bagaimana sebuah proses SDM itu rajin, kemudian inovatif dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini secara konseptual itu harus seperti apa sehingga belum ke arah yang nanti hitung-hitungan, mungkin yang hitung-hitungan nanti bisa kita diskusikan lagi. Perlu kita lebih mendalam dengan apa yang kami sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih Pak Edi. Pak Muklas. Ini sebagai pembuka ya Pak, untuk memancing ya, untuk awal diskusi biar teman-teman yang lain lebih tertarik ya. Sebenarnya moral pekerja tinggi Pak. Ini tadi konsepnya di sekarang ini produktivitas ini bahwa pekerja itu atau pegawai itu bukan lagi sebagai sudah diukur dengan aset Pak. Jadi ketika kita ngurus produktivitas tadi ya Pak, ada 5 tadi ya, ada dari bunga, kemudian faktor bunga, faktor tenaga kerja. Nah ini perlu diperhatikan. Ketika kita nilai labanya tinggi, tetapi biaya tenaga kerjanya merendah, ini nilai tambahnya juga akan rendah Pak, kan gitu. Jadi nilai tambah tadi Pak. Jadi nilai tambah itu bisa dihasilkan tidak hanya dari pemilik saja, tapi bersinergi, Pak. Bersinergi termasuk dari pekerja. Maka sebagai pekerja, harapannya dengan moral pekerja tinggi tadi, mereka loyal terhadap perusahaan, mereka loyal, komit dengan perusahaan, harapannya juga akan bersama-sama menciptakan nilai tambah, gitu, Pak. Iya. Baik, terima kasih, Pak Edi. Kemudian disilahkan para peserta webinar untuk diskusi ataupun bertanya. Kami berikan waktu. Disilahkan. Di kolom chat ada, Pak Mo. Oke. 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 Dari Unmer Pasuruan, Mbak Putri Maria atau Bu Putri Maria ini. Di era 5.0 merupakan era dengan maraknya teknologi AI, IoT, dan lain-lain, di mana sebagai bagian dari kecanggihan teknologi terkait research terutama bahan baku yang semakin limited dari tahun ke tahun. Bagaimana cara menyeimbangkan konsep kerja era 501 dengan isu reses bahan baku, yakni dengan referensi pastinya evaluasi kinerja kualitatif maupun kinerja kuantitatif secara makro, mikro, dan individu. Ini intinya gini Pak Edi, jadi karena perkembangan zaman saat ini, bahan baku sangat limited, kemudian bagaimana cara mengevaluasi kinerja secara kualitatif maupun kuantitatif, baik secara makro, mikro, dan individu. Mungkin bisa juga jelasnya di kolom chat. Baik, Pak Muklas, terima kasih. Jadi
hari ini kita memang mengukur angka yang sudah terjadi ya, sudah terjadi berarti secara kuantitatif gitu. Ini dari Bu Putri Maria. Putri ya, Bu Putri. Jadi secara kuantitatif seperti itu. Jadi bahan baku adalah masukan atau input yang harapannya bisa menghasilkan namanya output. Nah itu. Nah bagaimana dengan apa ya menu limitnya atau terbatasnya bahan baku atau bisa dikatakan bahan baku rebutan gitu ya, saling berebut gitu ya untuk mendapatkan bahan baku. Nah di produktivitas ini seperti saya sampaikan tadi, ini ada Permen 156 Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini 156 ini tentang Simpro ya, dari Simpro. Simpro ini sistem manajemen peningkatan produktivitas. Ini yang sifatnya mandatory. Nah, apa yang dibahas di Simpro? Simpro ini memang mengadopsi dari Malcolm Budget. Jadi dari Malcolm Budget ini ini sudah tidak menghitung lagi, tetapi kita lihat dari perspektif ada 7. Yang pertama yaitu dari kepemimpinan, itu. Yang kedua dari pelanggan, yang ketiga supplier, ya ini ada. Maka nanti harapan saya Pak ini bisa lanjut ke Simpro Pak. Jadi ini kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi kita mengakses diri kita, bagaimana hubungan kita terhadap supplier gitu ya, terhadap supplier. Memang bahan baku kita beli dari supplier. Nah, hubungan kerjanya bagaimana? Hubungan antara perusahaan dengan supplier bagaimana? Nah, itu dibahas di sistem manajemen peningkatan produktivitas atau di Simpro itu. Jadi gitu gambarnya, Pak. Jadi tidak hanya hubungan kita di karyawan, tapi hubungan kita di pelanggan juga diperhatikan di situ. Hubungan dengan supplier juga dibahas di situ ya, dihitung juga di situ. Jadi di perhitungannya kita menggunakan kuesioner namanya, kuesioner. Jadi nanti bagaimana kita menilai apakah perusahaan kita atau institusi kita ini kategori unggul atau berkembang atau justru tidak berkembang. Itu nanti dihitungnya di Simpro dengan pertanyaan tadi Bu Putri tadi ya, bagaimana mengatasinya ya, mengatasinya. Jadi mungkin hubungan dengan supplier yang kurang baik. Begitu dari saya Pak Muklas. Oke, terima kasih. Bagaimana Mbak Putri Maria? Mungkin sudah bisa diterima untuk jawaban dari narasumber? Baik, sudah diterima. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian ini dari Bapak M. Abdul Ghafur. Disilakan Bapak untuk pertanyaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur. Saya dari Universitas Merdeka Pasuruan, semester 3, Fakultas Ekonomi. Pertanyaan saya, Bapak, bagaimana cara menumbuhkan agar tujuan peningkatan produktivitas ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, sedangkan salary atau motivasi kerjanya itu berkurang, karena kecuali motivasi atau salary-nya itu minim, Bapak. Bagaimana menumbuhkan motivasi tersebut kecuali menumbuhkan sebagai passion seperti itu? Bagaimana caranya agar tujuan peningkatan produktivitas ini berjalan dengan sesuai apa yang kita mau, tetapi salary yang kita dapatkan minim. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muhammad Abdul Ghafur. Sudah bisa kita tangkap, intinya itu kita harus produktif, tapi kalau melihat salary yang kita dapat, mohon maaf, sehingga cara memotivasi secara internal maupun secara lembaga ataupun komunitas kita itu seperti apa Pak Edi, sehingga kita tetap istiqomah dalam meningkatkan produktivitas tadi. Terima kasih, disilakan. Oke, terima kasih Mas Abdul Ghafur. Tadi ini curhat ya, curhat ya, curhat ya. Ya, memang masih banyak yang seperti itu, Mas Ghafur. Kalau kita lihat dari konsep ini ya, kita di konsep ini
kita tenaga kerja ya, kita jam kerjanya juga ada lemburnya Pak, betul. Kita juga jam kerjanya apa namanya, bahkan kita bisa dikatakan non-stop gitu ya, non-stop kerja gitu. Tetapi hasil yang kita dapatkan kecil gitu. Nah, kalau yang ditanyakan Mas Gofur tadi ya, Mas Gofur tadi berarti masih di level individu. Jadi kita di level individu yang nanti akan ke level mikro atau perusahaan. Ya, kita disuruh kerja ini, disuruh kerja sampai lembur-lembur, tapi hasilnya kecil. Tadi yang disampaikan tadi ya Pak Ketua tadi di awal tadi. Sedangkan bagaimana cara meningkatkan atau memotivasi produktivitas tersebut? Kalau dari sisi pegawai, dari sisi karyawan ini perusahaan atau apa namanya dari karyawan tadi sudah produktif, gitu kan? Sudah produktif dari jam kerjanya, gitu kan? Tetapi di level mikronya ini bagaimana? Mereka atau pemegang saham ini hanya bermaksimal pada laba saja. Ini pegawai atau karyawan ini tadi ya diperlakukan atau bahasanya tidak dianggap sebagai aset, tapi hanya sebagai pekerja. Dengan prinsip ya tadi ada, kalau kita sering dengar ini gap apa namanya teori apa ya agensi ya. Kalau pengennya perusahaan itu karyawan kerja 24 jam, gajinya setahun aja sekali, gitu kan. Tapi bagi karyawan pengennya kerjanya 1 hari, gajinya setahun kan gitu. Ini ketemunya kapan gitu kan? Ketemunya kapan? Kalau ketemunya kapan? Ketemunya ya dari antara pemberi kerja dengan yang bekerja ini saling mengerti. Makanya dengan konsep ini harapannya dia moral pekerja tinggi itu tadi akan dihargai dari hasil tenaga kerja tadi, ya distandarkan ya. Kalau di dalam undang-undang apa namanya undang-undang tenaga kerja itu ada standar gajinya berapa itu, kemudian sesuai dengan lemburnya juga dihitung dan seperti itu. Harapannya apa? Ini imbang antara laba dengan biaya tenaga kerja atau biaya gaji seperti itu. Itu ada aturannya. Jadi kalau yang disampaikan Mas Gofur tadi ini bicara individu, makanya bicara curhat lah. Saya sudah kerja. Nah ini ya sudah saya lakukan sudah benar sudah. Nah, berarti tinggal perusahaannya ya, tinggal faktor-faktor yang lain di sini yang harus diselaraskan seperti itu. Gitu Pak Muklas. Terima kasih Pak Edi. Untuk Mas Abdul Ghafur gimana Mas Abdul Ghafur? Iya, sebenarnya terima kasih Bapak. Tapi kan terkadang dinamika di lapangan sama peraturan yang ada itu berbeda Bapak. Kadang ada suatu perusahaan yang besar, yang di peraturan harusnya gajinya UMR, tapi dinamika di lapangannya dia membuat anak perusahaan seperti CV agar dapat menggaji itu Bapak, menggaji karyawannya dengan salary yang lebih rendah. Ya itu sih Pak yang harus digarisbawahi Bapak. Tak. Terima kasih. Oke. Mungkin masih bisa dilanjut Pak Edi, artinya di lapangannya itu regulasinya apakah memang berbeda atau itu sebuah strategi dari pihak manajemen sehingga yang teori agensi itu tadi diterapkan dan sebagainya. Oke. Memang begini Pak, kadang-kadang di perusahaan itu ada namanya keharusan ya Pak, ada keharusan, ada namanya bisa menghindar ya, kembali tadi ya Pak ya. Sebenarnya ini kan di sisi yang kita sampaikan ini kan di sisi perusahaan Pak ya. Jadi harapannya moral pekerja tinggi. Kenapa? Karena perusahaan sudah memberikan yang baik kan gitu kan, dengan yang baik. Ya mungkin ada yang disampaikan tadi ya, sampaikan Mas Gofur tadi harapannya justru pengennya yang ya pekerja itu diberlakukan diperas lah tenaganya seperti itu. Tetapi sampai saat ini undang-undang tenaga kerja kita juga sudah berjalan ya. Ada beberapa perusahaan yang memang ya ini tidak semuanya seperti itu. Jadi ada perusahaan yang bahkan diharuskan oleh bisa dikatakan apa ya stakeholder lain ini untuk mengikuti standar, bahkan standarnya sudah standar ILO ya, International Labour Organization ya, itu di ILO seperti itu malah lebih ngeri lagi kan gitu. Nah tergantung dari perusahaannya ya, dari perusahaannya itu bagaimana mensikapinya. Kalau mensikapinya, kalau kita lihat dari undang-undang tenaga kerja itu sudah banyak yang mendukung di
pekerja ya, di sisi pekerja. Tapi di kenyataannya memang kadang-kadang kita kalahnya sama kebutuhan. Ini pilihannya kita butuh kerja atau kita butuh mencari tempat kerja yang baik. Itu, Pak. Jadi memang dua hal ini antara di peraturan dengan di lapangan ini kadang-kadang masih bisa seperti itu. Nah, kalau itu masih dilanggar perusahaan, apakah ada sanksi kan gitu pertanyaannya. Nah, sampai sekarang ya sebenarnya ada penghubung antara pekerja dengan pemberi kerja, namanya serikat pekerja. Nah, ini kan kadang-kadang ada yang sering demo dan sebagainya. Ini kan dari serikat pekerja. Jadi nanti bisa dibentuk serikat pekerja kalau itu memang di perusahaan itu cukup banyak di pekerjanya, begitu Pak. Jadi ini apa ya? Memang kalau di lapangan kondisinya seperti itu ya. Terus apa yang kita lakukan? Pertanyaan gitu kan? Di kita, di individu atau di perusahaan? Kalau di perusahaan berarti kalau kita di sisi perusahaan ya kita harus membenahi diri kita. Ya, artinya kesejahteraan karyawan dan sebagainya supaya nilai tambah kita akan meningkat itu perlu Pak, perlu kita perhatikan. Tapi dari sisi individu bagaimana? Apakah kita akan meninggalkan perusahaan ini atau bagaimana? Itu Pak dari saya Pak. Terima kasih. Masih ada 2 penanya di chat Pak Edi. Mungkin ini juga pertanyaan 2 tapi juga sesi terakhir. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Apa peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas di tempat kerja Anda? Keduanya, bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mengurangi produktivitas di lingkungan kerja? Ini dari Bapak atau Saudara Wahyu Mardianto. Kemudian yang dari STPNA tadi Mas Haryanto ini mungkin terkait dengan formulasi penghitungan produktivitas secara individu. Nah, iya betul Pak, dari Haryanto. Oke, untuk Mas Haryanto dulu, ini saya jawab. Jadi memang saya cepatkan karena waktu ya, karena waktu ini juga nanti akan kita share dan nanti akan saya tambah ini Pak Moklas. Ini saya share nanti untuk portofolio yang pernah saya buat itu untuk saya buat. Memang ada rumus-rumusnya, silahkan nanti dipelajari di situ. Ini untuk ikut sertifikasi dulu Pak. Jadi monggo itu nanti itu Mas Haryanto bisa dilihat di situ. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa nanti ke saya, monggo gitu kan. Ini juga nanti kita share. Nah, untuk yang dari Pak Wahyu tadi ya, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Nah, ini peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas, perannya. Nah, yang ini maksudnya apakah berperan atau tidak begitu? Sebenarnya ada teknologi ya. Teknologi itu kan bisa saya katakan tentatif ya, atau bisa dikatakan kita lihat ukurannya, tidak ada ukuran yang pasti. Kalau peran teknologi udah pasti ketika kita lihat baca di sini, ini pasti sudah ada peran teknologi di sini. Di sini dari kontribusi nilai tambah ajar inilah. Ini ada peran teknologi. Kenapa? Contoh penyusutan, kita butuh namanya peralatan, butuh namanya alat-alat kerja, itu juga dari hasil teknologi kan begitu. Kemudian dari tenaga kerja. Tenaga kerja sekarang apakah tenaga kerja itu hanya di bidang produksi saja, di bidang di bagian pembukuan saja atau di bagian kantor saja? Tidak. Ada bagian marketing ya. Nah, sekarang marketing sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi. Ya, harapannya dengan adanya target perusahaan tercapai, ya, nilai tambah juga meningkat, produktivitas juga meningkat. Maka itu adalah salah satu dari peran teknologi. Ini kalau di perusahaan Anda itu berarti perusahaan saya ya. Ditanya perusahaan saya. Kalau di perusahaan saya juga sama. Sebenarnya jika teknologi itu kan makanya relatif tidak ya. Teknologi itu apakah ketika kita berdiri itu uang datang kan tidak mungkin kan gitu. Artinya ini juga teknologi. Kita media Zoom seperti ini juga teknologi. Ini dalam rangka memperkenalkan diri kita di media Zoom ini juga termasuk teknologi.
Nah, itu juga ada biayanya, Pak. Ada biaya tenaga kerja kan gitu kan, atau biaya administrasi yang lain kan gitu dalam menghitung produktivitas. Gitu, Pak. Ini yang pertama tadi, Pak. Kemudian yang nomor 2, bagaimana mengatasi hambatan dan mengurangi produktivitas mengurangi hambatan yang mengatasi hambatan dalam produktivitas di kerja Anda. Nah, maka kita lihat kalau kita di perusahaan berarti ya tadi ini ada kaitannya dengan Mas Gofur ya tadi pertanyaan yang individu dan mikro kan gitu. Kalau bagaimana cara mengatasi di perusahaan, berarti Pak Wahyu ini berbicara tentang mikro, di level mikro, di level perusahaan. Apa yang harus dilakukan? Ya, kita lihat ini. Apakah ini sudah proporsinya sudah baik, gitu kan? Di bagaimana tenaga kerja ini melakukan sebagaimana mestinya atau hak-haknya ini dipenuhi, gitu kan? Juga bagaimana pemodal atau pemilik ini juga mengalami kemakmuran dari laba, gitu. Maka menyambung tadi, mengatasi hambatannya bagaimana? Ya, hambatan kalau kita sebagai pemilik, kita di perusahaan, berarti bagaimana kita harus memperhatikan ini yang dicurhatkan tadi sama Mas Gofur tadi. Mas Gofur tadi bicara, wah ini di perusahaan mereka bekerja, kemudian kita ada kasih penghargaannya juga sesuai dengan standar yang diberikan pemerintah, gitu kan, yang disyaratkan oleh pemerintah. Nah ini bagaimana kita bisa mencapai itu? Ini di posisi sebagai pemegang saham atau di posisi perusahaan, di pemilik perusahaan. Nah supaya mereka bekerja dengan baik, harapannya outputnya juga meningkat, pendapatannya meningkat, labanya juga meningkat. Laba meningkat, output meningkat, ini tadi ya bisa membayar bunga, pajaknya juga tinggi dan kita bisa mempunyai cadangan untuk membeli peralatan atau alat kerja. Maka tadi ya bagaimana mengatasi? Mengatasi berarti dilihat dulu dari sisi kita dulu, kita sebagai pemegang saham. Kita sebagai pembentuk kebijakan, bagaimana? Apakah kita bisa memaksimalkan ini, terutama yang ini ya, ini biaya tenaga kerja yang tadi ditanyakan sama Mas Gofur, gitu. Nanti kita lihat dulu dari 5 ini ya, 5 ini, terutama yang 2 ini. Kalau 2 ini ya, pengennya labanya bukan laba maksimal, bukan laba yang setinggi-tingginya, laba maksimal, harapannya juga biaya tenaga kerja maksimal. Artinya imbang antara yang kerja dengan yang punya perusahaan. Gitu Pak. Yeah. Terima kasih. Mungkin kalau masih ada penanya bisa nge-chat di sini. Mungkin nanti tempo lain bisa Pak Edi memberikan jawaban karena waktu yang harus kita akhiri, maka sesi tanya jawab kita cukupi dulu. Dan sebelum Pak Edi memberikan closing statement, kami akan sedikit menyimpulkan dari sharing diskusi di pagi hari ini. Yang pertama adalah pengukuran produktivitas. Itu ada level makro, mikro, ataupun perusahaan, dan individu. Yang semuanya itu ada formulasinya. Nanti tertera semuanya di materi yang disajikan di pagi hari ini. Kemudian tujuan dari pengukuran produktivitas yang diantaranya tadi adalah meningkatkan moralitas dari pekerja itu sendiri, kemudian kualitasnya tinggi, cost dapat ditekan, dan sebagainya. Mindset ataupun pola pikir kita baik secara individu, mikro, dan makro, hari ini harus lebih baik kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Artinya selalu ingin mengembangkan diri, selalu ingin meningkatkan diri, sehingga organisasi kita itu akan tetap maju, jaya, dan keberlangsungannya terus-menerus. Sikap moral yang harus kita penuhi untuk meraih sebuah produktivitas, ada keuletan, kejujuran, kreativitas, kemudian disiplin, dan sebagainya. Di situ harus
istilahnya menjadi roh dari masing-masing individu diri kita. Mungkin dari saya demikian. Kami mohon Pak Edi bisa memberikan closing statement untuk mengakhiri diskusi di pagi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muas. Jadi kalau statement itu dulu namanya apa ya Pak ya? Kalimat terakhir ya. Kalimat sakti ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita dari sisi individu dan mikro gitu ya. Kita siap dari individu dan besoknya nanti kita akan di level mikro. Ya. Kita akan menjadi penentu kebijakan. Nah, saya berharap jadi namanya kita berproduktif. Ya, gitu. Produktif itu tidak ada batasannya. Batasannya kapan? Sampai kita benar-benar tidak kuat, sampai ajal menjemput. Ya, tadi sampaikan Pak Muklas. Sampai saat ini saya masih belajar, Pak. Yeah. Saya masih belajar karena tadi prinsip saya itu dari konsep produktivitas, Pak. Tahun kemarin bagaimana, tahun ini bagaimana, tahun besok bagaimana, gitu. Jangan pernah takut kita capek, ya, karena kita diem aja capek, ya, kita tidur aja capek, kita kerja capek, mending kita kerja capek, gitu Pak, ya. Jadi itulah produktif. Gitu dari saya Pak. Terima kasih sama teman-teman dan Pak Muklas. Terima kasih Pak Edi dan para peserta webinar. Mari kita berikan aplaus pada Pak Edi bersama-sama. Ya, mungkin dari kami dalam memandu acara webinar ini demikian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muklas serta narasumber kita Bapak Edi Susanto atas paparan dan materi yang menarik, ya, diskusi yang menarik juga. Mungkin masih banyak pertanyaan, nanti mungkin bisa via chat ya Pak Edi, nanti teman-teman misalnya masih ada pertanyaan yang belum terjawab di sini. Baik, setelah ini sebelum kami tutup ada sesi foto bersama. Sebelumnya kami mohon untuk para peserta berkenan untuk on cam ya. Jadi untuk didokumentasikan sejenak sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh peserta webinar pada pagi hingga siang hari ini. Gitu. Mungkin bisa Mas Hanil bisa membantu untuk mengambil gambar peserta. Silakan Mas Hanil. Yeah. Senyumnya mana kok? Nah, gitu dong. Iya, nah gitu, Pak. Santai aja, Pak. Nah, senyum. Oke. Ya, ada beberapa halaman mungkin. Ya, cukup. Sampun, terima kasih Mas Hanil. Iya. Oke, dengan demikian webinar pengukuran produktivitas level makro, mikro, dan individu dalam rangka Dies Natalis STI Pelita Nusantara yang ke-23 tahun ini telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Ya. Kami selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari partisipasi semuanya, peserta terutama juga para pembicara, ya, narasumber kita Pak Edi juga terima kasih sekali atas kesediaannya dan ilmu-ilmu yang dibagikan kepada kami semua. Kami mohon maaf selaku pembawa acara, hilaf dan kekurangan kami mohon maaf sepanjang mengantarkan acara ini. Terima kasih, selalu jaga kesehatan dan diri dan keluarga panjenengan semua, berpikir positif dan berbahagia lahir dan batin. Izinkan kami menutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Ibu. Sami-sami, terima kasih. Nggih, matur nuwun semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Temanku di mana ini? Mau tambah kene ya ora apa-apa Dik sing belakang. Sertifikatnya online atau bagaimana, Bu Ambar? Nanti dikirim online, absen masuk langsung sertifikat jadi, Mas. Oh, nggih, terus pun, Pak. Ya, bulan nanti. Kira juga lah. Oke. Nggih, matur nuwun.